Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Dr. Ricky. Gue dokter yang sedang dinas di Banyuwangi. Jadi selamat datang di channel gue, dimana channel ini gue akan sharing beberapa pendapat gue, info medis, terus mungkin nanti sama jalan-jalan, ada konten yang lain gitu kan. Nah, pada kesempatan hari ini kebetulan gue syuting ini tanggal 17 ya. 17 bulan Mei 2020, dimana bertepatan dengan Hari Hipertensi Sedunia. Jadi selamat Hari Hipertensi Sedunia, dan bagi teman-teman semua yang sekiranya punya penyakit hipertensi, ya diusahakan untuk kontrol secara rutin ya. Oke. Nggak bakalan jauh-jauh apa yang gue bahas ini dari virus corona ya. Jadi virus corona ini secara yang ya mungkin udah sering dengar ya, bahwa virus corona ini adalah penularannya secara droplet ya, dan bukan airborne. Jadi dianya nggak bakalan ada di dia nggak bakalan ada di bawah angin ya. Nah, jadi droplet itu dianya lebih cenderung ke kayak orang bersin, orang batuk, orang kalau ngomongnya berkuah. Itu contohnya dari droplet itu sendiri. Nah, pasti sudah pada tahu masuknya itu virus bisa melalui mata, hidung, dan mulut ya, dimana dianya partikelnya itu virusnya masuk di sekitar wajah gitu. Makanya kita punya patokan bahwa jangan menyentuh muka, jangan menyentuh mulut sebelum mencuci tangan yang benar ya. Oke, mungkin itu yang sudah sering dibahas ya. Nah, pada hari ini gue akan berkeluh kesah mengenai kejadian-kejadian yang terjadi sekitar seminggu terakhir, dimana gue miris dengan berita-berita dan kebijakan-kebijakan yang sekiranya agak ngawur. Dimulai dari tanggal 10 Mei 2020 atau minggu lalu, dimana di salah satu kota tempat gue kuliah di daerah Bilangan, Jakarta Pusat, dekat Tanah Abang, sebut saja di daerah Sarinah, itu berkerumun. Oke, gue lihat di Instagram mungkin banyak yang pakai masker. Tapi kembali lagi cuy, kalau itu droplet nempel di badan, di baju, terus lu kegatelan sendiri, pengen ngucak-ngucak, misal gatel, atau lu mungkin ngerokok, jari lu ini bakalan ada infeksi cuy. Walau gue juga lihat di sana kayaknya padet banget. Oh come on, fast food ya. Gue tahu di sana banyak kenangan, terutama bagi orang Jakarta seperti gue. Gue nongkrong di sana. Gue nugas, inget banget gue revisian skripsi gue di sana. Tapi bukan berarti ini bisa seenak hati. Seenak hati itu yang sekiranya bikin miris. Gak bisakah kita tahan dulu untuk sejenak saja, untuk gak berkerumun?
Dan selanjutnya yang menggemparkan gue sendiri, kemungkinan di fast food di daerah Sarinah itu bakalan ada sebuah klaster, nantinya bisa mengakibatkan pusat penularan. Jadi percuma banget work from home, study from home, pray from home gitu kan, yang sudah dijalankan lebih daripada 1 bulan ini dihancurkan dalam satu event, yaitu penutupan salah satu fast food di daerah bilangan Sarinah. Itu yang miris. Dan yang kedua, itu hari Kamis, waktu tanggal 14 Mei 2020 di Bandara Soekarno-Hatta. Padet. Itu yang bikin gue mirisnya. Dan nggak ada physical distancing. Orang pada pegang dokumen masing-masing. Lu bayangin, lu abis, oke lu cuci tangan, oke lu pakai masker. Tapi kalau lu sekiranya sudah misal pegang rel atau pegang lift atau pegang eskalator, itu pasti tuh tangan lu itu pengen megang sosial media, pengen apa gitu kan, pengen upload, pengen ini, pengen itu nular cuy, itu nular, dan lu nggak sadar gitu, lu mungkin benerin masker lu nyentuh bagian luar masker lu, itu juga kena cuy. Dan setelah itu yang gue mirisnya juga, waktu gue lihat di salah satu Instagram di terminal tempat terminal Ultimate ya, itu luar biasa ada penumpang yang sekiranya menggunakan APD lengkap, udah kayak medis aja. Makanya gue juga bingung, ini orang dapat dari mana gitu. Malah pakai yang kayak hazmat, pakai yang kayak baju astronot kayak gitu kan, pakai sarung tangan. Oh come on, lu tolong jangan terlalu egois cuy. Lu mudik oke fine, mungkin bagi sebagian orang, oh ini duit gue, oh ini serah gue, oh gue merasa oh ini gue udah nggak ada pekerjaan lagi di Jakarta, terus gue pengen mudik lah. Terus lu kalau nggak punya pekerjaan di Jakarta, terus duit lu dari mana itu buat beli tiket pesawat? Itu yang gue bencinya. Dan seakan-akan orang zaman sekarang itu sudah nggak peduli sama kesehatannya masing-masing, tetap berkerumun. Bagi orang yang masih mengklaim muda, gue juga muda, umur gue belum kepala 3, tapi kita muda, justru kita agent of change. Jangan sampai kita punya pemikiran bahwa oh gue muda, oh gue kayak gimana gitu. Aduh, pusing pala gue. Dan setelah itu waktu hari ini yang mengejutkan juga selanjutnya. PT Pelni itu menjual tiket. Ya. Tiket untuk pulang kampung. Jadi dari jalur udara sudah difasilitasin, jalur laut sudah difasilitasin, jalur darat tinggal kita tunggu aja. Ya. Jadi gua minta tolong kepada kalian semuanya yang masih waras, tetap ikuti himbauan pemerintah
walaupun kita pada bosen cuman di rumah, harus ada pengorbanan yang kuota internet, ada lonjakan juga konsumsi listrik. Tapi yakinlah, apa yang kita lakukan itu akan worth it. Jangan merasa kita itu aman dari corona. Jangan kita merasa aman terhadap peristiwa yang ada. Karena itu menandakan bahwa kita tidak ada kewaspadaannya. Kita nggak ada mawas diri. Seharusnya kita sebagai orang yang baik tidak memaksakan egoisme kita. Tidak memaksakan bahwa kita ini harus pengen banget mau keluar atau apa. Ya, jangan dikit-dikit membawa alasan-alasan ekonomi seakan-akan melegitimasi. Oke, di Jakarta mungkin hancur, Jabodetabek mungkin hancur, tapi bukan berarti situ mungkin aja OTG, orang tanpa gejala. Terus lu datang ke kampung lu, pulang kampung, bokap nyokap lu yang sudah lansia, yang ada darah tinggi, yang ada kolesterolnya tinggi, terus yang ada kencing manis, yang ada peningkatan fungsi ginjal, atau yang sekiranya gangguan ginjal, gangguan jantung, itu akan terkena dampak lu. Tolong jangan egois. Jangan merasa kita itu paling benar, jangan, tidak boleh itu. Itu sama saja bukan ajang pulang kampung, tapi ajang pulang ke rahmatullah. Bayangin, ini sudah hampir 1.100-an yang sekiranya meninggal. Di Jakarta oke, fine, fasilitas mungkin lengkap, tapi kalau lu udah di kampung, di kabupaten, di kecamatan, di kelurahan, yang dimana mungkin fasilitas kesehatannya belum tidak semewah di Jakarta, itu bakalan bikin kacau. Lu punya desa, lu punya kampung. Jadi gue minta tolong tahan dulu, seperti anjuran Dr. Erlina Burhan. It's a short pain. It's only a short pain. Gak apa-apa kita bersusah-susah dulu, baru bersenang-senang kemudian. Gak apa-apa kita bersakit-sakit dahulu, tapi kita bersenang-senang kemudian. Apalagi ada wacana untuk mengaplikasikan bahwa COVID ini sebagai the new normal. Ya, jadi saran gua, tetap waspada, tetap jaga kesehatan, tetap jaga ibadah kalian sesuai agama kalian masing-masing. Yang Islam berdoa, yang Kristen dipersilakan untuk sembahyang, yang Hindu dipersilakan untuk beribadah, pokoknya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan yakinlah, apa yang kita lakukan ini akan menentukan masa depan COVID di Indonesia. Kalau kalian ngeklaim saya cinta Indonesia, jangan mudik. Kalau kalian mengklaim gue cinta banget sama bokap nyokap gue yang udah ngelahirin gue, yang sekiranya udah fasilitasin gue,
jangan mudik kalau lu sayang mereka. Terus kalau lu sayang mungkin sama lu punya sepupu, saudara atau apa, jangan mudik. Jangan mudik. Bahkan MUI pun sudah mengeluarkan fatwa haram bagi mudik. Karena itu salah satu perilaku untuk menyemplungkan diri dalam kebinasaan. Bayangin, ulama sudah berfatwa. Pemerintah sudah memberikan himbauan, dokter, tenaga medis yang lainnya telah memberikan wejangan mengenai bagaimana untuk jaga kesehatan dan bagaimana untuk tetap waspada pada zaman pandemi ini. Kita pengen ini cepat selesai. Kita pengen cepat selesai. Kita pengen cepat jalan, pengen nongkrong lagi, pengen nge-mall lagi, pengen ke kafe lagi, pengen kemana lagi gitu kan. Tapi tolong, gua berpikir inilah salah satu kita harus berkorban. Korban perasaan dulu nggak jadi masalah, tapi gue yakin Indonesia pasti bisa untuk menaklukkan COVID dengan gotong royong kita. Intinya harus ada kerjasama pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat. Gue rasa cukup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.